Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke. Kali ini aku mau reading pick a card tentang tuluskah dan setiakah dia, atau bisa dibalik ya. Jadi kayak setiakah dan tuluskah dia sama aku sekarang ini. Bagi yang kayaknya udah tahu, itu berarti kayak gini. Kak, pasanganku udah kelihatan gak setia. Nah, mungkin nantinya dia bakal setia sama kamu. Kita nggak ngerti ya. Jadi apapun itu yang menjadi pertanyaan kamu buat hari ini ataupun nantinya, jadi ini sifatnya juga timeless. Jadi akankah dia setia dan tulus sama aku nantinya, atau saat ini dia akan setia atau tulus nggak sama aku? Oke, sekali lagi di sini aku lihat, bukan aku lihat ya, jadi ada 3 pilihan kartu. Kartu yang pertama di sini aku lihat ada soulmate, yang kedua ada true love, yang ketiga ada chemistry. Sekali lagi, pilihan yang pertama ada soulmate, ya teman-teman. Yang kedua ada true love. Yang ketiga ada chemistry. Kamu bisa pilih salah satunya. Kalau pasangan kamu lebih dari 3, beda ya kalau 3. Oke. Kamu bisa pilih salah satunya di sini untuk kamu. Sekali lagi, pilihan yang pertama ada soulmate, yang kedua ada true love, yang ketiga ada chemistry. Ini tentang tulus gak sih dia sama gue, setia gak sih dia sama gue. Nah kayak gitu, oke? Jadi kita kembali lagi untuk pilihan yang pertama. Oke, lanjut untuk pilihan yang pertama. Di sini kita lihat ada soulmate. Setiap satu pertanyaan aku buka 3 kartu ya. Oke. Yang pertama, tulus nggak sih dia sama kamu? Nah, oke, kita cek dulu. Lalu yang kedua, kita tanya tentang setia nggak sih ya. Oke, nggak kelihatan ya. Aku pindahkan ke sini. Energi soulmate. Aku ambil pick a card-nya ini yang energinya positif-positif ya. Semoga memang positif buat kamu. Oke, bottom of the deck ada the justice. Justice melambangkan keseimbangan, melambangkan ketidakpihakan, melambangkan kalau kamu begini dia akan begini. Kalau kamunya A dia A, kamu B dia B. Oke, kita cek dulu dengan hadirnya the justice. Yang pertama, Ace of Swords. Yang kedua di sini Page of Swords. Yang ketiga The Fool. Oke, kita ngomong masalah perasaan ya. Kalau dibilang perasaan di sini, soalnya aku lihat dulu ya, lebih dalam lagi ke perasaan dan pemikiran, karena aku lihat di sini orang ini kecenderungan lebih banyak ke pemikiran daripada perasaan. Terus terang aja ya, lebih banyak ke pemikiran daripada perasaan. Walaupun orang ini merasa sayang ya, tetapi kalau pikirannya ini udah nggak jelas ya nggak jelas. Terus terang aja, kita ngomong masalah gini, perasaan kamu sayang nggak sih? Ya sayang, cuman, nah ada cumannya ya, cuman kalau nanti kita kayak gini gimana, nanti kita kayak gini gimana, nanti kita kayak gini gimana. Jadi kayak sempet kayak serba bingung sendiri, kayak nah ini ya, aku lihat tipikal dia itu kayak memang seperti itu. Jadi kalau ngomong masalah tulus, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bukan mau, jadi kayak gimana pun hambatannya, kita ngomong masalah ketulusannya, gimana pun hambatannya, gimana pun cobaannya, gimana pun rintangan yang menghadang. Nah kita ngomong masalah, oke, aku tulus, oke, aku siap, ready apapun yang terjadi. Nah kayak gitu ya. Nah ini berbeda dengan dia, terus terang aja. Sayang hanya ada tapinya. Orang ini kalau aku lihat ya, cukup tidak percaya diri. Tidak percaya diri nggak harus dengan kemampuan dia. Jadi nggak percaya diri kalau ada banyak masalah, bisa nggak ya kita
begini nggak ya kita, karena aku lihat ada Page of Swords, terus terang ya. Jadi kalau ada semacam situasi dan kondisi yang terjadi, dia itu kayak udah apa ya, pemikirannya udah berbeda lagi. Kalau udah enak aja pikirannya adem, kalau udah di bawah, kalau ada situasi yang gak enak udah pikirannya udah ruwet. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Tetapi dia ini memiliki sifat juga apa ya, melakukan sesuatu yang tidak gimana ya, kadang-kadang orang ini ceroboh, terus terang ya, kadang-kadang orang ini ceroboh. Terus kalaupun bukan karena ceroboh, aku lihat the Fool itu intinya apa, orang ini semacam kadang dia itu kayak bimbang, terus terang ya. Kalau udah kelewat ceroboh, tapi kalau udah kelewat hati-hati, sangat hati-hati. Nah ini ya, segala sesuatu dipastikan dengan, nah ini kita lihat ada the Justice. Jadi aku lihat orang ini pemikirannya lagi nggak stabil. Karena aku bilang, dia ini lebih menggunakan pola pikir daripada perasaan. Ya, orang ini lebih menggunakan pola pikir dari perasaan. Kalau ngomong masalah perasaan sayang, oke, dia ada rasa sayang. Cuman sebesar apa tulusnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Oke. Kita ngomong masalah setia nggak sih dia sama kamu ya. Di sini kita lihat ada Oke, di sini ada Six of Cups. Aku lihat ada Nine of Cups. Oke. Jadi gini, kalau setia, terus terang di sini aku mau lihat dulu. Dia ini orangnya gampang cemas dengan banyak sesuatu. Orang ini kurang stabil. Kalau kamu menginginkan keputusan yang cepat, nggak bisa. Terus terang ya, terus terang nggak bisa. Kalau masalah setia, ini yang aku khawatirkan adalah orang dari masa lalu hadir, terus terang. Kalaupun ini adalah mantan kamu, ya beda lagi ya. Karena ini tentang orang masa lalu. Terus terang aja, ada orang masa lalu ya. Makanya dia ini kayak sama kamu ini kayak segala sesuatu nggak mau terlalu terburu-buru, mungkin karena takut mungkin mantan balik lah atau apalah ya. Makanya di sini untuk rasa ketulusan ini yang perlu dipertanyakan. Ya, rasa dan kesetiaan. Terus terang. Untuk paling yang pertama di sini, walaupun ini kita ngomong masalah energi positif ya, ini belum tentu masalah dia juga ya, tentang hadirnya soulmate ini. Jadi gini, kita ngomong masalah Nine of Cups. Jadi dia itu nggak mau terlalu dikekang ya teman-teman. Dia tipikal orang yang nggak mau dikekang. Sebetulnya yang dia inginkan terus terang aja adalah orang dari masa lalu. Jadi kalau ini gebetan kamu, ya kamu harus berhati-hati. Kalau ini mantan kamu, nah mungkin kamu ya yang diharapkan dia. Dan di sini aku lihat juga Nine of Cups. Oh, oke. Tapi gini ya, kalau aku lihat walaupun ada seseorang dari masa lalu, dia lebih cenderung untuk membuka di lembaran baru bersama kamu. Nah ini, dia lebih membuka lembaran baru bersama kamu. Mungkin prosesnya agak lama buat teman-teman ya, karena aku lihat di sini ketetapan ya, apa yang menjadi keputusan dia itu udah bulat. Tapi segala sesuatunya memang kayak dia perlu pikirkan baik-baik. Nah ini, kalau memang untuk saat ini ya, mungkin kalau kamu bertanya saat ini dia masih bimbang. Tetapi kemungkinan mudah-mudahan di kehidupan atau dengan berjalannya waktu, di sini aku lihat ada suatu ketetapan ya. Jadi kayak keputusan segala sesuatu dia harus pikirkan baik-baik. Karena dia nggak mau segala sesuatu kayak terlalu terburu-buru. Aku nggak tahu siapa yang akan hadir dalam kehidupan kalian. Entah ini benar-benar hadir atau tidak. Yang jelas dia kayak just let it flow.
Ini yang pertama ya. Yang kedua di sini kalau aku lihat juga kecenderungan untuk jangan sampai masa lalu ini terulang kembali. Nah ini dia juga nggak mau. Ada sesuatu kayak sampai masa lalu ini terbawa lagi sampai sekarang. Mungkin kamu, mungkin dia. Ini dia nggak mau. Ya. Kalau ngomong masalah setia, mungkin suatu saat nanti ya. Mungkin suatu saat nanti dia lebih tetap memilih kamu apapun itu. Ya, dia memilih kamu ini. Dan dia kayak mengharapkan kita sama-sama ada awal yang baru ya, new beginning. Berarti dia memang benar-benar ingin memulai kehidupan yang baru sama kamu. Walaupun sempat di sini di awal-awal dalam hubungan ya, ada ketidakstabilan dalam hubungan atau ketidakstabilan dalam perasaan dia, dalam pikiran dia. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu aku lihat di sini akhirnya masalah kalian satu persatu bisa teratasi juga. Oke? Jadi itu untuk pilihan yang pertama. Kita lanjut untuk pilihan yang kedua. Oke, lanjut untuk pilihan yang kedua. Di sini ada true love. Aku mau reading dulu tentang perasaan dia. Apakah tulus atau enggak sama kamu? Oke. Bottom of the deck. Oh, Ten of Cups. Ten of Cups, pilihan yang pertama di sini. Pilihan yang kedua ya. Oke, aku lihat ada The Chariot. Akhirnya dia bisa memilih. Ada the Wheel of Fortune. Oh, King of Wands. Oke, kita ngomong masalah tuh. Kalau aku lihat sebetulnya gini, mungkin awal-awal dia akan sempat bingung ya dengan perasaan dia. Oke, dengan perasaan dia. Di sini kalau aku lihat ngomong masalah The Chariot, ini menandakan bahwa dia ini dihadapkan dengan dua hal, dua pilihan, perasaan. Nah, tetapi akhirnya dia akan menentukan apa yang menjadi keputusan dia. Kita ngomong masalah perasaan, tuh kan? Sekalinya dia memilih sesuatu, dia akan pilih itu. Ya, apapun yang terjadi, siapapun yang akan menghalangi, aku lihat nggak bisa ya untuk kayak sekali kayak dia choose you, dia akan choose you di sini berarti intinya. Di sini kalau aku lihat segala sesuatu memang perlu pertimbangan. Sempat akan hadir kayak kebimbangan ya. Orang ini sempat kayak kebimbangan di sini kalau aku lihat. Bimbang dengan perasaan dia, karena mungkin ada seseorang yang mempengaruhi yang membuat dia bimbang ya. Oke, sampai kalau aku lihat di sini kayak hubungan bisa menggantung juga, terus terang aja gak jelas arah dan tujuannya ya, karena segala sesuatu ini kayak jangan sampai perasaan dia ya. Ada cinta segitiga di sini. Oke. Sempat ada cinta segitiga, tetapi aku lihat ujung-ujungnya di sini ya dia akan setia. Sempat ada cinta segitiga, jujur. Ada seseorang yang akan datang dalam kehidupan kalian berdua di sini. Tetapi di sini aku lihat dia siap untuk berkomitmen sama kamu ya, ujung-ujungnya untuk perasaan. Karena apa? Mungkin gini, gak harus tentang seseorang yang datang dalam kehidupan kamu, karena mungkin saja segala sesuatu perlu dipertimbangkan karena mungkin masa lalu dia ya. Nah ini loh, dia masih ragu di sini karena apa? Ada ketidaksetiaan dia di masa lalu, atau dia bersama orang lain itu yang gak setia ya. Sempat dia itu kayak menggantungkan kamu karena dia itu kayak sempat ragu, sempat bimbang. Apakah dia harus jalan sama kamu atau tidak? Apakah orang di masa lalu ini bisa, jadi kayak jangan sampai masa lalu ini kembali lagi, datang lagi dengan ketidaksetiaan itu
Terus terang ya. Di sini kalau aku lihat sempet apa ya? Dia harus kayak bener-bener oke, fix aku harus memilih ini. Oke, fix aku ingin membuka hati kepada kamu dan oke, aku siap berkomitmen di sini. Dia kayak siap berkomitmen ya sama kamu yang jelas. Nah, ya kan? Dia siap untuk berkomitmen di sini. Oke. Perasaan dia sempat gimana ya, benar-benar ingin membunuh segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, karena yang dia inginkan adalah suatu kebahagiaan yang sempurna ya, suatu kebahagiaan sempurna. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk berpikir di sini ya. Sempat bentrok dari hati dia ya, kayak benar-benar gak mau masa lalu ini terjadi lagi. Aku lihat semacam kalau kamu yang pacaran sama dia, ini oke. Kalau kita mau masalah setia, oke. Ya, sebetulnya dia akan pilih kamu di sini. Perasaan dia setia, cuman di sini kalau perasaan dia tulus sama kamu. Ya. Aku lihat perasaan dia tulus sama kamu. Tetapi kalau masalah kesetiaan, cukup banyak tantangannya teman-teman. Ini kalau bisa dibilang itu, karena segala sesuatu itu tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Entah buat kamu yang mau menikah atau kamu yang dalam pernikahan di sini. Sesuatu yang sebetulnya ada happy ending ya, sebetulnya ada happy ending, cuma segala sesuatunya itu kayak oke. Perasaan dia tulus sama kamu, cuma perjalanannya ini yang agak repot terus terang ya. Kalau ngomong masalah saat ini, iya dia setia ya, dia setia karena perasaan dia masih sama kamu. Tetapi kita ngomong masalah, terus terang aja akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk merusak hubungan kalian di sini. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat cukup melelahkan, cukup membuat capek ya hubungan ini ke depannya. Tetapi perasaan yang dalam ini tidak cukuplah kuat untuk mempertahankan hubungan kalian. Terus terang, perasaan yang kuat tidaklah cukup mempertahankan hubungan kalian di sini, karena keadaan yang mungkin cukup memaksa di sini ya. Aku lihat ada seseorang yang dimana dia ini kayak nggak bisa berkutik. Ada seseorang di sini yang masuk dalam kehidupan kalian yang dia ini kayak nggak bisa berkutik. Terus terang, kalau ngomong perasaan, iya, ya, karena aku lihat di sini ada perasaan yang memang dia dari dalam hati dia sayang benar sama kamu. Tetapi aku lihat ada pemikiran-pemikiran di sini yang membuat dia kayak jatuh down. Dia kayak benar-benar nggak mau kayak mengkhianati kamu. Dia benar-benar nggak ada itikat untuk kayak menjauhi kamu di sini. Dia tapi kayak nggak bisa berbuat apa-apa di sini ya. Dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Terkadang dia juga butuh, please, gue juga harus kayak gimana sekarang posisinya. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, ya, makanya di sini dia itu kayak bener-bener ingin membuang jauh-jauh semua apa yang sudah terjadi ya. Dan di sini aku lihat nggak ada happy ending ternyata. Aku lihat sesuatu yang terpisah tetapi kayak menjadi gimana ya, sampai kapanpun dia akan mengingat kamu di sini. Terus terang ya, sampai kapanpun dia akan mengingat kamu. Dan di sini kalau aku lihat, walaupun kita ngomong masalah jodoh juga ya, jodoh itu kita nggak harus dengan soulmate kita jodoh tidak harus dengan jodoh tidak harus dengan twin flame kita. Bahkan kita mungkin sudah menjadi jodoh dengan karmik kita. Kenapa? Why? Karena mungkin ada situasi di masa lalu sebelum kehidupan sekarang, dimana saat inilah kita harus
menyelesaikan masalah-masalah terdahulu kita. Dan inilah yang sudah terjadi sama dia. Dia harus menjalani hidup dengan seseorang yang tidak dia sayangi, terus terang. Ya. Dan di sini aku lihat dia tuh terkadang ingin menyerah dengan masalah yang sedang dihadapi, tetapi dia kayak nggak mampu berbuat apa-apa. Paham ya teman-teman? Jadi kalau ngomong masalah perasaan, iya, dia setia sama kamu, bahkan sampai kapanpun dia akan terus mengingat kamu di dalam hati dia. Cuman ya, apakah kalian nanti bisa bersama? Aku lihat tidak. Oke? Jadi itu untuk pilihan yang kedua. Aku lanjut untuk pilihan yang ketiga. Oke, lanjut untuk pilihan yang ketiga. Di sini aku lihat ada chemistry. Aku lihat dulu apakah perasaan dia tulus sama kamu. Oke, kalau nggak sekarang mungkin suatu saat nanti. Apakah dia saat ini atau kelak dia akan setia sama kamu? Oke, kita cek dulu di sini untuk chemistry. Oke, King Swords. Aku langsung buka aja ya teman-teman. Ada Four of Pentacle. Apakah dia akan setia? Seven of One. Oke. Oh, ada the Lovers. So, untuk yang ketiga di sini aku lihat masalah perasaan dia. Nah ya, aku mau klarifikasi dulu satu persatu di sini karena aku lihat ada King Swords. Tentang keputusan loh ini. Tentang keputusan, apakah dia setia? Apakah perasaan dia tulus? Kita tanyakan dulu di sini. Intinya sebetulnya terus terang aja, perasaan dia tulus. Nah, oke. Perasaan dia tulus. Kenapa? The bottom of the deck, intinya dari semuanya itu dia tulus. Ya. Intinya dia ini tulus. Apakah dia setia? Setia. Pada dasarnya, kita ngomong ya, pada dasarnya dia setia. Dia tulus. Cuman kalau ngomong masalah, debat, yang lain-lain, makanya jangan sampai ya kalau kita ngomong masalah itu. Kita lihat dulu karena kondisi yang lainnya. Karena di sini aku lihat ada beberapa kondisi di luar hubungan kamu. Nah, ini bukan asmara kalau ini. Jadi kayak ada semacam ban ini kayaknya dia. Atau dalam hubungan nih. Jadi gini teman-teman ya, kalau ngomong masalah sayang, setia, ya dia tipikal yang memang seperti itu. Cuman kalaupun di sini ada sesuatu di antara kalian tiba-tiba dia diam atau apa suatu saat nanti, ini bukan karena dia nggak setia sama kamu, tetapi karena salah satunya mengharap lebih, entah itu waktu, entah itu apa. Nah, ini kadang-kadang membuat menyerah, terus terang. Bahkan dia ini sebetulnya siap untuk berkomitmen sama kamu, terus terang ya. Nah, dia ini siap berkomitmen sebetulnya sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini, jadi kalaupun sudah menikah ya, jadi kalaupun sudah menikah di sini, dia tuh sebetulnya kayak ingin hubungan ini lebih baik ya. Bahkan mungkin solusi-solusi nggak hanya di antara kalian berdua, bahkan bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar gimana untuk bisa menciptakan suatu kedamaian dalam hubungan. Ya. Karena tipikal dia itu memang orangnya agak-agak tertutup ya sama kamu di sini, makanya kayak terlihat kayak gimana gitu. Tapi tanpa kamu sadari sebetulnya dia itu lagi banyak masalah ya. Nah, dia itu lagi banyak masalah. Jadi gini, kalau ngomong masalah apapun yang sudah terjadi ya, jangan sampai ini terjadi kepada teman-teman yang sudah pernah terjadi, yang sudah pernah teman-teman alami. Melihat di sini kalau ngomong masalah perasaan, ya dia tulus. Yang kedua, apakah dia setia? Iya setia. Tetapi kenapa sampai hubungan ini nggak bisa berlanjut? Ini pertanyaannya. Itu bukan karena masalah setia atau sayangnya, tetapi bagaimana kalian ini bisa
mewujudkan suatu keadaan yang harmonis. Ya, nah ini loh. Jadi kayak kerjasama di antara keduanya. Sebetulnya kalian ini memiliki jujur aja chemistry. Ada chemistry. Jadi perasaan kuat, perasaan yang sama-sama ada perasaan, cuman pola pikirnya yang berbeda. Nah ini loh. Ya mungkin suatu saat nanti aku akan reading lagi tentang bener-bener kecocokannya itu kayak gimana, perasaannya itu kayak gimana. Aku sempat ini baru ting dapat ya, baru dapat ilham ini. Nah ini membuat semuanya ini nggak menentu, terus terang. Ya, jadi sangat-sangat benar-benar disarankan. Ini boleh diambil, boleh tidak, ya. Saranku ini boleh diambil, boleh tidak. Kalau memang ingin hubungan ini tuh berlanjut untuk kedepannya, ingin ada suatu kesetiaan, ya, maka harus keduanya saling memahami satu sama lain. Terus terang di sini, ya teman-teman. Karena orang ini kalau gini, kita ngomong masalah kita harus tahu dulu ya, mungkin tipikal orang ini yang pertama, kalau ada masalah dia memang cenderung ingin menyelesaikan masalah dia sendiri dulu. Kalau dia benar-benar gak kuat, gak tahan, dia akan cerita sama kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang tipikal dia adalah tipikal orang yang tertutup. Ya, tertutup ini bukan jadi kayak tertutup cuek ini bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi memang ada banyak hal yang ada dalam pikiran dia saat ini. Nah, atau mungkin kedepannya ya, kita nggak ngerti. Yang ketiga, di sini kalau aku lihat kita ngomong masalah negatifnya dulu ya. Orang ini memang kalau udah dibilang dia tuh kerja, dia akan kerja, fokus kerja bagi dia yang laki-laki. Ya, nah ini bagi dia yang laki-laki. Dan bagi kamu yang milih laki-laki, bagi kamu ya laki-laki, bila ini adalah wanita, jangan kaget ya, karena kemungkinan di sini dia ini adalah tipikal orang yang mungkin selalu ingin minta waktu buat kamu, minta waktu, minta waktu, minta apa namanya perhatian sama kamu ya. Terkadang dia ini kayak merasa kamu ini kenapa sih kamu nggak memahami, gua kan lagi kerja gitu loh. Maaf ya teman-teman, namanya wanita juga pasti butuh perhatian ya. Kalau kamu sebagai laki-laki ya menghadapi wanita yang seperti ini, janganlah kamu terburu-buru untuk marah, tapi lebih ke arah untuk memberikan sebuah yang namanya ini loh, gua kerja bener-bener serius ya. Tetapi di hal lain ya, di hal lain bagi kamu laki-laki di sini, ini sangat diharapkan bahwa apa ya, kamu juga harus bisa membagi waktu kamu. Kapan kamu kerja untuk diri kamu. Nah, namanya kalau kamu terhubung dengan seorang wanita, kamu sudah siap untuk kayak, gue ingin pacaran, gue ingin mendapatkan seseorang, tetapi kalau kamu belum bisa membagi waktu, jangan, kasihan wanitanya. Ya, nah ini solusi aja buat teman-teman. Begitupun juga wanita-wanita yang mungkin saat ini mendengarkan readinganku, ada kalanya memang komunikasi yang jelas itu loh yang ini apa ya, komunikasi yang paling berpengaruh di sini, terus terang ya. Komunikasi yang baik, keterbukaan ya, terus standar komunikasi yang baik itu seperti apa, kalian harus tahu itu. Mungkin suatu saat nanti aku akan juga berikan tips ya, agar hubungan ini bisa lebih baik ke depannya. Oke, sekali lagi itu buat teman-teman, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.